Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betul yang disampaikan Bapak tadi, bahwasanya di padang mahsyar itu matahari sejengkal dari kepala. Ada riwayat mengatakan 1 mil. Artinya ini sejengkal ataupun 1 mil menunjukkan dekat. Karena kiasan-kiasan tentang hayal mutakhir itu adalah kiasan yang menunjukkan bagaimana dahsyatnya kehidupan kala itu. Nah, ada orang yang Bapak Ibu dan riwayat itu disebutkan keringatnya sampai ke tumit. Saya lupa hadisnya, tapi di buku saya itu ada buku jilid yang ketiga, judulnya Bumi Mahsyar. Baik, kita bacakan aja dulu. Kemudian ada yang keringatnya sampai ke setengah betis, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke tenggorokan, ada yang tenggelam. Tapi ada orang sama sekali tidak merasakan panas sehingga tak berkeringat. Mengapa orang ini bisa seperti itu, Ustaz? Ada amalan. Yang pertama, sedekah. Sedekah itu akan menaungi seorang. Innamas sadaqatu yastazillu yaumal qiyamati bisadaqatihi. Sesungguhnya seorang yang bersedekah akan memberi naungan ketika mereka di akhir kelak. 1. Yang kedua, Bapak Ibu membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Para ulama tak menyebutkan apakah tuntas atau tidak. Baca awal, tengah ataupun akhir, kemudian Ali Imran pun demikian. Karena hadis Nabi itu mengatakan Iqra'u zahrawain, bacalah 2 tangkai bunga. Fa innahu ya'tiyani yaumal qiyamah. Karena 2 tangkai bunga ini akan datang kepadamu ghamamatani aw ghayayatani, sebagai penaung, sebagai payung ketika itu. Selain yang 7, yang 7 itu orang yang hati terbaut ke masjid, imam yang adil, laki-laki atau perempuan yang diajak berbuat tercela, kemudian 2 orang yang muslim mencintai karena Allah, dan kemudian imam adil dan seterusnya. Ini ada amalan ringan, baca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka 2 itu akan datang nanti seperti 2 sayap burung yang akan menaungi seorang itu sehingga dia tidak merasakan panasnya matahari ketika itu. Karena yang menentukan panas atau tidak bukan jarak, tetapi amal-amal semasa hidup. Maka oleh karena itu amalannya untuk mendapatkan itu dan terhindar dari panasnya terik matahari adalah dengan cara bersedekah, kemudian dengan cara membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, jembatan Siratal Mustaqim itu seperti rambut itu belah 7. Tak terbayang oleh kita, Ustaz. Sementara di sisi lain ada yang mengatakan Siratal Mustaqim itu jembatan yang muat untuk kendaraan 10 orang. Memang ada betul, Bang? Ada pendapat begitu. Nah, dicarilah jalan solusi, jalan tengah oleh para ulama. Sesungguhnya ketika seorang melintasi Siratal Mustaqim, mau itu dia besar ataupun kecil, bukan itu penentunya. Lagi-lagi penentunya adalah amal. Maka nanti ada orang melintasi Siratal Mustaqim itu seperti kilat, kencang sekali. Jadi ketika dia menginjakkan kaki dia sudah sampai ke seberang. Tengok di buku seri perjalanan akhir di jilid yang keempat, babnya tentang Siratal Mustaqim. Memang hadisnya panjang sehingga saya tak hafal hadisnya, tapi ada di buku itu. Ada pula orang yang melintasi Siratal Mustaqim seperti pacuan kuda perang, kencang sekali. Ada seperti orang yang berlari kencang, ada seperti orang yang berjalan biasa, ada orang yang terseok-seok, ada orang yang bergantungan, ada orang yang ketika akan melangkah sudah terjatuh. Kenapa? Nah, salah satunya adalah ketika mereka berjalan, mereka tidak diberikan cahaya. Apa kaitan cahaya? Tengok Quran surah Al-Hadid ayat 12 dan ayat 13. Kelak di akhirat itu setiap orang akan diberikan cahaya. Yauma yaqulul mu'minina wal mu'minatu lil ladzina yaqulu yauma yaqulul mu'minina wal mu'minat
lil munafiqin dan munafiqat unzuruna naqtabis min nurikum. Orang-orang munafik itu ketika akan melintasi siratal mustaqim, mereka minta cahaya kepada orang beriman. Untuk apa cahaya? Untuk menerangi siratal mustaqim yang akan mereka lalui. Tapi kata orang beriman itu, unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum. Hei orang munafik yang tidak bisa melihat jalan, ambillah cahaya itu di belakang kami. Ini kata orang beriman. Ketika orang beriman itu mengatakan di belakang kami, orang-orang munafik yang tak beriman itu menengok ke belakang, ternyata tidak ada cahaya sama sekali. Ketika mereka menoleh ke depan, maka orang beriman itu sudah lenyap dari pandangan mereka. Jadi kata para ulama, apa maksudnya wara'akum di belakang kalian? Cahaya itu didapatkan di dunia. Apa amalannya? Salah satunya adalah sebagaimana sabda Rasulullah, basyiril masyain, berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan ilal masajid, ke masjid, fi zulami, di waktu-waktu gelap, bin nurit tabi yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna kelak di hari akhirat. Salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Bapak ibu, salat ketika waktu ini di masjid, selain 27 derajat, selain mendapatkan setiap langkah kakinya pahala, sesungguhnya salat di masjid di 3 waktu ini Allah sediakan cahaya bagi kita. Itulah modal kita nanti ketika berjalan di akhirat. Amalan yang kedua, berwudu. Karena wudu itu akan memancarkan cahaya dari wajah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh yang kita basuh. Yang ketiga banyak sekali sebenarnya. Kita jelaskan di pengajian khusus perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini setelah Ramadan nanti. Ustaz, ada Ustaz, Ustaz.